Eka Sandi sama teman-temannya tuh udah ditangkap sambil di belakang mobil tuh udah ada di dalam tuh sambil dipukulin. Saka tuh nyamperin di situ. Kondisi motor masih nyala, Saka berhenti dari belakang langsung sikap aja. Langsung dicekek begini Iya, sama polisi. sambil Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Faktual News 77, izin dibantu di tap-tap layarnya ya saudaraku ya, izin. Yang kedua, di-share juga ke teman-teman kita yang lain. Terima kasih banyak atas keikhlasan hati teman-teman semua. Saya lagi bersama dengan Sakatatal dan juga abahnya yaitu Bang Jaka. Mungkin banyak teman-teman yang kangen dengan Bang Adinda kita, Adinda Sakatatal dan juga Bang Jaka. Saya coba-coba ingin bertanya ke Sakatatal ya. ya, Siap, boleh. Sakatatal semenjak keluar dari penjara tahun 2020 bulan 4 April 19 April 19 April 2020. 19 April tahun 2020. Nah, pertanyaannya saya gini, semenjak keluar dari penjara, Dek, Saka waktu itu kerja apa, Dek? Jadi Saka kan di rumah hampir berapa bulan, terus juga nanya-nanya ke saudara, akhirnya ada kerjaan, dapat lagi, dan ikut sama saudara Sadikun. Jadi ngikut ke kuli bangunan lagi. Sampai saat ini Saka masih kerja kuli bangunan. Cuman waktu bulan puasa Lebaran lalu, terakhir Saka di Tangerang. Kerja bangunan. Kerja bangunan di BSD. Oh, BSD. Gaji berapa, Dek, waktu kerja Gaji bangunan? 90.000 Per hari. per hari. Jakanya ikut. Enggak, Iya, jadi dia itu putih dia. waktu itu kalau waktu sama Jaka itu di Bogor. Oh, di Bogor itu ya. oh gitu. Itu waktu di Bogor tuh 2023. Oh, sama dengan Jaka. Iya, Iya, sama Sadikun juga. dari bulan Agustus, sebelum Agustus sampai Desember. Oh, sama Sadikun juga. Sama Sadikun juga, sama Jaka juga kerja bareng di kuli bangunan. Oh, Jaka berapa lama kerja di sana? Saka sama Jaka. Ya selisihnya sama Jaka tuh maksudnya saya dulu beda hampir seminggu lebih. Oh, baru Jaka masuk. Iya. Keluar kerja, Jaka duluan keluar atau gimana? Jadi Jaka kan kelihatannya putih banget Jaka nih, Iya, kayak nggak jadi kerja kan bangunan dia. Kayak sebenarnya mandor dia. enggak, jadi sebenarnya gini, jadi kan Jaka kan sempet kan punya ijazah juga, jadi kerja di pabrik di Jamblang, pabrik PAUD. Kontraknya habis, setelah habis kan nggak ngelamar-ngelamar lagi. Ya, Iya. sempat-sempat ada kerjaan lagi lah. Oh, Jadi ngisi luang kosong. Jadi ada saudara ngajakin kuli bangunan, mau atau enggak? Kalau mau, kalau enggak. oh gitu. Terus, Ya alhamdulillah, Jakanya juga nggak ada paksaan sama sekali. Jakanya mau kerja di kuli bangunan. sekarang sehariannya Saka apa aja deh? Keseharian sekarang kan nggak kerja nih ya, Iya. karena fokus ke PK ya. Keseharian apa aja? Ya sekarang keseharian Saka ya paling Main layangan, ya kalau dari pagi Saka masih tidur, masih tidur. bangunnya sore. Bangunnya sore. Iya. Tergantung sih sebenarnya tergantung. Kalau ada kegiatan biasanya bangun pagi, Ah, subuh udah bangun. Ntar kalau nggak ada kegiatan, kadang malam teman-teman juga kadang suka nyamper sampai malam sampai jam 12. oh, nggak ada. Iya. Iya. Menghabiskan waktu main game. Iya, Iya, main main game. game. Jadi tiap hari itu paling sekarangnya bukan fokus main game, jadi ngisi luang waktu aja Iya. buat ngibur diri. Iya. Dulu desakanya tahun 2016 sekolah nggak desa? Jadi waktu 2016 awalnya Saka kan sekolah, masuk di 2016 Saka tuh udah nggak sekolah. Saka keluar sekolah tuh 2012 sampai 13 udah keluar. Udah keluar nggak sekolah? Ya, Kenapa nggak sekolah? Dek? 14. Maksudnya kenapa nggak sekolah desakanya? ya jadi kan satu faktor ekonomi. Jadi waktu 2014 atau 15 tuh Saka tuh keluarga Saka kan yang kerja kan cuma mama. Jadi walaupun punya orang tua, punya bapak, dari kecil Saka nggak pernah diurus. Oh gitu. Jadi masalah biaya sekolah tuh dari mama semua. Dari mama semua. Sama dibiayai ke Jakas aja saya. Iya, jadi kan satu kan kakak kan masih sekolah semua. Jadi kan kalau biaya sekolah kan bukan 1 juta 2 juta. Kakak Saka kan 2. Itu waktu itu tuh sebenarnya masih sekolah semua.
Jadi sakanya berhenti sekolah karena faktor ekonomi deh ya. Iya. Nah seandainya nih, dulu kan pernah ditawari sama KDM ya, Iya. deh ya, sekolah ya, ada minat nggak? Ya sebenarnya sih bukan nggak ada minat, nah sebenarnya kepengen sama sekolah, cuman kan gimana ya, jadi hitung-hitung lah, tetap aja nanti kalau kedepannya lulus juga hasilnya tuh tetap kerja. Oh iya, jadi ya, jadi kedepannya sakanya rencana mau kerja apa deh? Ya paling ke di kuli bangunan lagi. Iya. Iya deh ya. Nah, terus izin dek Saka ya, waktu dek Saka ditangkap sama polisi pada waktu 2016 itu ceritanya gimana sih dek Saka? Jadi cerita awal dari awal aja ya biar jelas. Iya. Jadi Saka kan tanggal 31 Agustus kan dari pagi sampai sore tuh masih tidur, bangun sore jam 4 lebih Saka tuh main di rumah nenek Saka. Di situ tuh udah ada teman-teman Saka di rumah nenek. Di situ tuh lama ngobrol-ngobrol sambil main game, main PS. Terus juga kan nggak berapa lama ada Aldi, adiknya si Eka. Aldi itu disuruh sama Eka ngisi bensin. Nah adiknya si Aldi itu minta ditemenin, minta temenin, jadi hanya sekedar nemenin doang ngisi bensin. Nawarin ke temen-temennya yang lain nggak ada yang mau. Terus juga ngajak ke Saka. Skema saya belum tahu sih. Ya, terus dek Saka. Ya ngajakin temen-temen yang lain tuh nggak ada yang mau. Terus Aldi itu ngajak Saka. Saka tuh asalnya tuh nggak mau. Terus nanti Saka pikir-pikir dulu sambil main game, baterai lowbat. Ya udah nanti kesini lagi mau nyimpen HP dulu. Setelah nyimpen HP ketemu sama kakak, mau kemana? Ditanya tuh mau kemana? Main. Langsung pergi aja lah main terus ke Aldi lagi, ayo cepat yang ngisi bensin. Langsung tuh ngisi bensin. Di depan SMP 11. Bukan di depan SMP 11, jadi perbatasan kabupaten. Oh, isi bensinnya. Iya, jadi yang nggak terlalu jauh. Oh iya, terus Jadi ngelewatin SMP 11. Setelah ngisi bensin, motornya kan minta dianterin, itu punya Eka Sandi motornya. oh punya Eka Sandi. Nah Eka Sandinya kan ada di depan SMP 11. Saka sama Aldi itu langsung ke situ. Pas baru nyampe, Eka Sandi sama temen-temennya tuh udah ditangkap sambil di belakang mobil tuh, udah ada di dalam tuh sambil dipukulin. Saka tuh nyamperin di situ. Kondisi motor masih nyala, Saka berhenti, dari belakang langsung sikap aja Langsung dicekek begini Iya. sama polisi. sambil dipukulin. Oh, sambil dipukulin Iya. Langsung dibawa ke mobil. ke mobil. Di mobil diapakan lagi biasanya? Sama dipukulin lagi. Dipukulin lagi. Langsung dibawa ke Polresta. Setelah baru nyampe di Polresta Cirebon Kota, pas masuk gerbang sedikit disuruh jalan bebek gini. Oh, dikasih ini. Jongkok suruh jalan, itu banyak orang tuh udah kayak orang janjian lah gimana, udah siap semua tuh. Saka jalan bebek sama temen Saka yang lainnya dipukulin juga tuh, jalan bebek ditendangin, diinjak-injak, nyampe di ruang kanit narkoba tuh. Diinjak-injak sakanya. Iya. Iya. Oke, Dek. Ya. Terus ini Jaka waktu itu Dek kan ketahui ya kalau adiknya lagi ditangkap Dek. Perasaan Dek Jaka waktu itu sebagai seorang kakak ya, sebagai seorang kakak adiknya ditangkap oleh polisi dengan tuduhan yang menurut saya adalah tuduhan yang mengada-ngada intinya. Perasaan Dek Jaka waktu itu adiknya ditangkap kayak gimana Dek waktu itu? Jadi waktu pertama keluarga tahu tuh kan dari temen, terus malam atau besoknya keluarga tuh langsung ke sana, cuma nggak bisa ketemuin alasan masih penyidikan. Terus besok ke situ lagi tuh dengar-dengar ya, ini kan soalnya kan saya sempat waktu kejadian kan ada korban meninggal kan tanggal 27 malam minggu. Besok pagi minggunya tuh saya kan aktif di medsos. saya dengar kalau di flyover tuh ada laka lantas. Oh, awal kejadiannya hitung dulu. Dek Jakanya waktu 2016 itu mendengar kalau ada kejadian laka lantas. Ya waktu malam minggu. Iya, Malam minggu. malam minggu. Soalnya kan tapi nggak langsung dengar. Iya. Kejadian kan malam minggu. Besoknya hari minggu pagi nih. Saya kan suka jogging terus Iya.
saya aktif di medsos. Saya ngeliat di Facebook dan beberapa ini berita lah di Cirebon kalau kejadian itu tuh laka lantas. Nah terus selang beberapa hari saya kan PKL ya, waktu itu kan saya sekolah di salah satu sekolah negeri di Perjuangan. Jadi saya pulang PKL tuh saya di PT terus pulang tuh habis asar, nyampe rumah habis asar sama temen tuh ketemu sama Saka ya itu saya tahu dia lagi main di rumah nenek, terus saya pulang terus dia nyimpen HP terus dia keluar lagi. Nah makanya saya tuh kaget pas pertama dengar adik kamu ditangkap sama teman-teman. Nah, masalahnya apa ya, kasusnya apa, dipikir saya kan paling kenakalan remaja biasa ya. Iya betul. Pikiran saya tuh paling kenakalan apa anak-anak lah biasa, entah minum entah apa gitu loh. Pikiran saya gitu doang, jadi saya nggak tahu. Terus pas besoknya ke Polres tuh sempet ini ibaratnya nyariin adik saya sama teman-teman tuh, ibaratnya nggak bisa ketemu. Terus juga saya masih ingat banget waktu itu ada intel nggak tahu penyidik, dia bilang kalau adik kamu nggak bakal pulang, bilangnya gitu. Makanya emang masalahnya apa, adik kamu terlibat pembunuhan. Saya tuh kaget, shock ibaratnya kaget banget, ibaratnya adik saya yang biasa kalau main bareng selalu saya larang-larang. Iya, betul, karena masih bocah ya. Iya masih kecil, masih anak-anak. Ibarat saya kaget banget ya. Ibarat saya nggak percaya. Terus juga saya sempat ngelihat waktu waktu mau nemuin Saka. Jadi ngelihat di sel yang dewasa. Jadi teman saya nih 1 hari ini udah bonyok. Saudara saya ngelihat banget itu mukanya Eka Sandi. Jadi mukanya udah hancur. Udah babak belur. Dan kebetulan adiknya Eka Sandi yang cewek, Yolan tuh ngelihat, dia langsung nangis melihat kakaknya. Iya, terus saya langsung tarik, kenapa ya? Oh, saya pikir udah tahu, karena maksudnya saya juga ngelihat, cuma ibaratnya saya juga kaget, ibaratnya pembunuhan apa, ibaratnya pada malam minggu tuh saya tuh tahu adik saya sama saya. Makanya saya tuh ibaratnya kaget banget, trauma. Ibaratnya saya juga bertanya-tanya, ibaratnya tuh ini kenapa, maksudnya masalahnya apa. Terus saya kayak nggak percaya aja tuh, kayak dapat mimpi, kayak dapat musibah tuh nggak bisa dijelasin lah ibaratnya tuh. Saya waktu sekolah aja nggak fokus, kan PKL loh saya tuh. Iya. Habis PKL terus ya inilah ujian tes saya nggak fokus, jujur aja. Saya tuh dulu ibaratnya bertanya-tanya, ibaratnya mikirin adik saya. Iya. Makanya saya tuh waktu itu tuh ya dibilang trauma ya gimana ya, pokoknya nggak bisa dijelasin. Dulu nggak bisa dijelasin sama sekali. Jadi apa yang saya rasain dulu tuh sama keluarga tuh benar-benar gitu loh. Keluarga berkeyakinan kalau adik nggak bersalah, tapi kan itu ibaratnya kami orang nggak punya, kami nggak ngerti hukum, ibaratnya nggak bisa apa-apa gitu loh. Padahal udah berjuang. Iya Dek Jaka ya. Aduh, enggak tahu mau ngomong apa lagi. Benar Dek. Maksudnya jujur ya. Saya melihat Saka ini dengan pandangan mata yang kosong, yang suka melotot-melotot Dek. Saya tahu bahwa pasti kamu secara psikologis, apalagi masa kecilnya ya, dia mestinya harus menghabiskan untuk bermain. Tapi ternyata putus sekolah karena tidak berkemampuan untuk membayar pendidikan sekolah, karena hanya ibu yang membiayai. Belum menjadi anak yang dewasa, karena kehidupan masih bermain, harus menghadapi cobaan hidup yang luar biasa. Iya itu ya. Jadi pada intinya Dek, saya secara pribadi dan seluruh teman-teman Faktual News 77 insya Allah mensupport Jaka, Saka Tata dan juga Jaka. Dan kira-kira Dek, Saka ya, seandainya ada teman-teman dari follower Faktual News 77 seorang pengusaha, seandainya seorang pengusaha dia butuh karyawan, nanti saya berbicara nanti, bukan sekarang. Ya welcome aja ya. Iya, jadi sebenarnya kalau ada kerjaan yang lebih baik dari kuli bangunan juga Saka ambil. Jadi mencari wawasan baru. Jadi nggak kepengen di kuli bangunan terus. Iya. Di kuli bangunan capek, dari pagi nyampe malam kerjanya. Iya.
Dulu waktu di penjara dia waktu kamu ditangkap di mobil sempat nangis deh, sakannya nangis. Ya di mobil itu waktu pertama ditangkap ya, dipukulin aja pengen nangis tuh nggak bisa. Jadi kalau nangis itu dipukulin lagi nambah parah lagi. Oh gitu. Iya. Terus juga dipukulin sebelum keluar darah tuh nggak akan berhenti. Oh begitu. Iya. Iya. Oh. Terus dulu Sakanya kan pernah ya, saya dengar sendiri bahwa Sakanya sempat diperlakukan seperti binatang. Iya. Ya, kenapa diperlakukan seperti binatang? Karena dikasih makan tapi dilempar nasinya, disetrum. Itu banyak itu disetrum itu sering. Namanya disetrum tuh tiap masuk ke ruangan udah pasti disetrum, diinterogasi setrum lagi sambil dipukulin. Dan parahnya juga pakai kursi besi tuh. Jadi kursi besi kan ada yang diinterogasi setrum lagi sambil dipukulin. Dan parahnya juga pakai kursi besi tuh. Jadi kursi besi kan ada yang apa namanya, yang full tuh gini tuh. Di atasnya tuh didudukin orang, kaki dijepit pakai kursi, di atasnya ada orang. Terus juga tangan juga sama, ini juga tangan kan beda, ini kan lurus sama ini beda. Ini nggak tahu kenapa pakai kursi. Dia kerasa sih, dia kalau waktu di bangunan, waktu di Bogor, dia ngerasa maksudnya dia kalau kecapean nih, kalau di bangunan nih kayak angkat semen atau apa, kalau kecapean dia tangannya kerasa. Makanya saya waktu di Bogor kan diajakin kan sama saudara. Waktu saya diajakin di Bogor mau, karena saya belum pernah ke Bogor. Jadi saya tertarik, ibaratnya nggak apa-apa lah. Saya mencari pengalaman, terus juga yang salah satu belum pernah ke Bogor. Jadi saya mau, terus juga mau ada adik mau mendampingi. Iya, aduh, nggak tahu mau ngomong apa lagi deh, Bos. Iya deh, sekarang maksudnya deh, saya betul-betul kasihan, maksudnya ya Allah, tega amat ya, mas. Jadi kalau saya kan dulu kan suka nonton konser ya, saya dulu. Kalau yang rusuh-rusuh kan kadang disetrumin sama polisi, ditarik, dipukulin. Jadi saya pernah ngelihat saudara saya, salah satu saudara saya, jadi dia ditarik, nggak tahu rusuh atau gimana, ditarik, disetrum. Dan dia tuh langsung lemes, langsung dibawa, digeret-geret, langsung lemes. Jadi kalau bayangan saya ke adik saya sendiri ya, ibaratnya umur 15 tahun terus disetrum, digebugin sampai babak belur. Dan bahkan saya juga baru tahu, saya baru ngeh. Jadi waktu foto Saka yang 2016 yang pakai baju hijau tuh, saya tuh inget banget Saka tuh dulu keluar tuh pakai baju hitam. Nah, pakai baju hijau tuh itu tuh pakai bajunya Eka Sandi, saya ingat banget. Dan saya lihat tuh dia tuh hampir bonyok juga, mata betem apa pokoknya bonyok juga lah ibaratnya. Tapi kan yang di foto yang lain yang kesebar luas kan itu kan foto-foto yang dewasa semua. Kalau Saka kan masih anak-anak, nggak kesebar, cuma ada beberapa sekarang yang udah kesebar lagi foto yang pakai baju hijau tuh. Itu tuh karena mungkin karena sekarang baru kesebar, karena dulu nggak tahu kalau itu tuh anak. Makanya saya juga kaget banget ibarat sebenarnya apa ya, mungkin kalau saya yang kena kakaknya 2016, ibaratnya saya juga walaupun nggak ngelakuin bakal ngaku, karena tekanan intimidasinya tuh luar biasa ibaratnya tuh. Iya, betul. Orang nggak salah tapi suruh ngaku, ibarat dipaksa mengaku Sesuatu yang dia tidak lakukan. Iya, apalagi kan disetrum, diinjuk, dipukulin, dikasih air minum, air kencing gitu loh, suruh minum. Kalau nggak mau digebugin, ibaratnya saya ya misalkan yang 2016 saya yang kena, ibarat saya nggak ngelakuin juga, kayaknya saya juga sama nggak, ibarat bakal ujung-ujungnya bakal ngakuin karena nggak kuat itu loh. Lebih baik mengaku daripada saya disiksa terus, iya gitu loh. Gitu sih. Saya nggak kebayang itunya aja, ibaratnya nggak kebayang. Makanya dia kalau saya saranin ini ibaratnya kalau ngomong yang maksudnya yang sabar, tarik nafas dulu. Dia suka marah ke saya. Kamu tuh nggak ngerasain nih, ibaratnya marah ke saya nih. Kamu tuh nggak ngerasain. Ya udah saya langsung diem nih. Ibarat saya juga introspeksi diri lah, ibarat coba kalau dulu saya yang kena, pasti saya juga nggak bakal kuat, nggak kuat kayak adik saya, ibaratnya gitu. Iya Bu, tadi curhat dia masalah dia kan 2014 nggak sekolah lagi.
Ya antara 14 2015. Ya antara 14 15 nggak sekolah karena faktor ekonomi katanya. Dia tuh sayang banget ke ibunya. Iya, faktor ekonomi. Daripada suruh kuliah, suruh apa nanti gak ada yang bisa bantu mama. Dia kan waktu lepas sekolah nih, dia lepas sekolah, saya berantem sama dia. Ibaratnya saya tanyain, dia ibarat di sidang bersama saya, sama kakak yang cewek, sama mama. Itu adik kamu nggak mau sekolah? Waktu tanyain kan di kamar tuh, kenapa nggak mau sekolah? Mama masih mampu ibaratnya. Ya walaupun tahu ibaratnya dari kakak saya yang cewek, saya waktu itu kelas 3 SMK, terus dia masih SMP kelas 1. Ibaratnya yang biayain dari kecil tuh mama semua. Terus pas ditanyain, kamu kenapa nggak mau ke sekolah? Dia bilang, nggak mau, saya mau bantuin mama. Saya saya nggak mau sekolah, saya mau bantuin mama. Jadi pikiran saya, apa ya, susah sih. Saya udah udah ngasih saran ke dia, cuma kan dia tetap kekeh. Jadi saya ya udahlah, ibaratnya yang terbaik buat dia. Pokoknya dia paling kecil, ngelihat bapaknya nggak ada, ninggalin dia, jadi ke ibu tuh satu-satunya. Iya, dan dia pilih berhenti sekolah karena cuma ibu yang bekerja. Iya, karena itu. Terus kerja bangunan. Habis kerja bangunan ditangkap sama polisi. Iya, nggak lama itu, baru belajar kerja itu waktu itu. Ya setahun lebih. Makanya penampilannya waktu itu kayak anak gede ya, rambutnya Iya. berwarna. Terus juga agak tinggi itu. Rambut warna merah, pakai anting. Waktu pertama ketangkep juga kan ya, rambut tuh merah, panjang, pakai anting dua-duanya, kanan kiri pakai anting semua. Terus celana robek-robek. Ya itu juga kan, pakai baju biasa, pakai buat nguli. Jadi baju tuh emang udah bolong-bolong. Celana baju itu punya saya ingat banget. Saya waktu itu kan saya kan suka menyisikan uang jajan tuh buat beli baju di store gitu loh. Kayak ditabung terus saya beliin. Kayak orang-orang kan harus nunggu, kalau mau beli celana beli baju kan nggak harus nunggu lah. Kalau saya kan harus nunggu, misalkan dikasih saudara atau nunggu lebaran gitu loh. Jadi waktu itu kan kalau saya sama kan tuh kalau baju tuh suka gantian. Jadi kebetulan ukurannya sama. Jadi Ya, sekarang gantian dari dulu. Sekarang iya, gantian. sampai sekarang sih bang, sampai sekarang makanya Sepatunya juga gantian nanti. Gantian. Kadang-kadang dia yang make, kadang-kadang dia yang make. iya. Jadi itu ibaratnya inget banget itu yang baju yang waktu ketangkep nih, itu tuh baju juga punya saya, celana juga punya saya itu tuh. Inget banget itu tuh. Waktu itu deh masalah makanan, walaupun perlakuannya polisi kayak begitu ya sakanya makan aja deh. Jadi Makan Daripada terpaksa. lapar. Hah? Terpaksa. Ya, mau nggak mau sih Mau kayaknya. nggak mau. Jadi sebelum suruh makan tuh udah dipukulin dulu. Dipukulin, setelah dipukulin udah jam waktunya makan, dikasih makan. Walaupun dikasih makan juga dibedakan sama yang lain. Jadi ya kalau yang lain kan dikasihin ke orangnya satu-satu. Waktu ke Saka sama ke teman-teman Saka tuh dilemparin ke lantai. Tapi saya juga dulu inget banget waktu jenguk nih, waktu ketangkep nih kan sore-sore, terus malam ke sana nggak bisa ketemu, pagi ke sana nih keluarga nih bawa kan nggak bisa ketemu, ibaratnya masih penyidikan. Saya tuh nungguin sampai sore, sampai Aldi pulang. Terus kan sebelum Aldi pulang kan siang tuh saya beli makan keluarga tuh, beli nasi tuh. Ibaratnya dititipin ke penyidik, jadi keluarga tuh nggak bisa ketemu. Pikiran saya kalau mungkin disuruh makan nasi bungkus ya mungkin entah itu dari saya, entah itu dari dari polisi sendiri. Jadi saya mikirnya gila kalau mungkin ya itu sih, kayak itu kan saya dulu nasi bungkus lah, nasi bungkus, soalnya keluarga nggak bisa ketemu sama sekali dulu tuh, bener bilangnya masih penyidikan gitu, tanpa didampingin kuasa hukum gitu loh. Makanya ya itu sih, luar biasa lah dulu tuh, bener-bener cobaannya tuh nggak kebayang lah ya, cobaannya tuh. Iya. Jadi kan tiap hari tuh kan di depan tuh tiap hari kan apel propos tuh. Apel propos kan oknum kepolisian tuh banyak banget tuh. Setiap datang itu tuh oknum kepolisian habis apel propos tuh nyamperin ke situ semua, nanyain kasus apa aja di situ. Ada yang baru kan itu kan Saka sama teman-teman Saka. Kasih kursi satu. Pas ditanyain rambut ini ke teralis besi itu dijambak ini, jadi mukanya diadu pakai teralis. Apa ya gitu ya.
semuanya jadi muka diadu pakai tali terus gembok dilepas, diadu pakai gembok kepala sampai bocor semua. Saya ingat banget Bu, jadi waktu pas kan sore kan ketangkap nih, terus besok malam ke sana tapi nggak bisa ketemu. Paginya ke sana, pagi tuh ya keluarga yang tujuh sama tujuh termasuk saya nih. Si Yolan tuh ngelihat Eka nangis sih Bu. Hancur ya. Udah hancur, dia nangis terus saya tarik. Kalau pengacara ngelihat sih kan nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Udah hancur Bu itu tuh. Terus nggak lama kan sore tuh ya. Sore tuh Alji keluar. Saya ingat banget. Saya rangkul terus bilangnya kakaknya nggak bisa selamat. Ibaratnya saya juga waktu dulu nggak bisa dirasain lah, ibaratnya adik saya nggak selamat, ada Eka nggak selamat, teman-teman saya nggak selamat, yang selamat dia. Jadi saya nguatin Aldi, udah nggak apa-apa, udah kamu yang sabar yang kuat. Terus baju itu darah semua Bu, terus bekas lumut dari rokok tuh bolong-bolong merah, ini merah semua. Cuman kita nggak, terus Aldi tuh waktu itu sebulan nggak keluar ya. Dulu Bu Titin, dulu memang Sakanya dikenakan hukuman berapa tahun Sakanya? Karena kan di bawah umur. 8 tahun. Oh 8 tahun ya, dijalanin cuman 3 tahun 3 tahun 8 bulan. Jadi kan gini, kekeluaran majelis hakim, kalau misalnya menurut versi dia, menurut versi jaksa, menurut versi dakwaan, Saka itu hanya mukul 2 kali. Misalnya menurut kalau peristiwa itu ada ya. Kalau peristiwa itu ada, dia tuh cuma mukul dua kali ke mukanya Eki dalam cerita itu. Tapi dihukumnya sampai tuntutannya 10 tahun. Makanya luar biasa kejam gitulah. Kalau peristiwa itu ada, dia tuh cuma mukul 2 kali. Yang nggak terima juga saya, maksudnya saya bilangnya jemput adik saya. Makanya kekeliruan majelis seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter Azmi Syaputra sama Profesor Mujahid itu benar. Itu kekeliruannya luar biasa gitu. Saya juga baru sadar sih kemarin, baru dapat pencerahan yang kemarin ahli pidana tuh Bu. Jadi benar, jadi harusnya prosesnya Saka tuh ditunda dulu karena dia bukan, kalau benar itu pembunuhan, kalau ceritanya ada benar, jadi prosesnya Saka tuh harusnya ditunda dulu. Soalnya dia bukan pelaku utama kan jadi kan kejebak. Sakanya udah vonis kan. Kalau keterangan Profesor Mujahid ini kan anak Profesor Mujahid kan ada yang dewasanya, harusnya ini tuh nggak disidang dulu. Kalau dalam undang-undang kan kalau sidang anak tuh harus tepat dengan masa tahanan sekian itu. Tetapi karena ancaman hukumannya tinggi dan ini anak, nggak mungkin dong dia otaknya. Harusnya kan dia ditahan dulu, jangan disidang dulu. Ya harusnya. Saya juga kemarin baru mikir kemarin tuh. Bener sih. Akhirnya karena ini dipaksakan sidang karena terikat oleh Undang-Undang Peradilan Pidana Anak kan. Nah, akhirnya ini tinggi untuk ngejar yang dewasa itu supaya ancamannya kan ancaman hukumannya mati semua itu tuh. Mati semua yang dewasa. Makanya ini disebut jebakan Batman. Jadi yang salah siapa? Ya. Di tingkat pengadilannya kenapa? Jadi kenapa itu rekayasa? Kok dipaksakan? Ini kalau misalnya kalau peristiwanya ada kan cuma mukul 2 kali. Kenapa hakim, ibu etik itu sampai jatuhnya sampai, makanya saya sih Allah mukanya ibu etik tuh bayang. Masih teringat. Bayang banget. Terus ini Bu Titin ya. Sorry tadi saya lupa pertanyaannya begini. Aib ini kan salah satu saksi yang memberatkan semuanya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah ada apa kesaksiannya Aib dijadikan suatu rujukan ke pengadilan atau dibuatin di BAP, tetapi Aib sendiri tidak dihadirkan di pengadilan untuk disumpah, untuk menyampaikan kesaksiannya. Memang itu bukan suatu pelanggaran. Kan sebenarnya harusnya kan yang paham itu kan majelis jaksa. Betul. Saya udah 4 kali waktu itu sebagai kuasa hukum saya kan meminta untuk dihadirkan Aib dan Dede karena dia yang menceritakan semua wajah-wajah orang yang mengejarnya waktu itu kan, sampai 4 kali saya minta ada surat. Tapi kan sekarang keterangan si Aib sendiri menyatakan kalau justru walaupun dia surat panggilan oleh pelapor sudah tidak usah datang, gampang gitu. Itu sih yang aneh. Iya, dan Saka kan pasti udah dengar juga ya bahwa keterangannya Dede sekarang kan
Tidak benar. tidak benar alias bohong karena dia cuma dibujuk. Luar biasa sih. Aduh, Makanya kalau ini meja saya udah ambruk ini. Ya, makanya Betul, kan ya, kalau sadis dari sekali negara dulu kan kita saya ini. sih ngomong, ini ada clipping korannya. Ada kok kayak saya ngomong ini udah 2016, 2016 udah udah. teriak-teriak. Ini Tapi- rekayasa, ini nggak benar, ini salah tangkap. Saya 2016 udah teriak-teriak di media, cuman memang cuma media lokal gitu. Nanti saya ambil ya clippingnya, saya kasih lihat. Intinya desanya bersemangat deh ya. iya harus lah. Dan saya juga deh, saya bukan orang, maksudnya saya ini deh bukan orang kaya. Iya. Saya juga bukan siapa-siapa. Tapi suatu saat deh sakanya kebetulan di sini ya, nanti perjalanannya ya lagi nggak kerja, hubungi aja saya. Ya, siap. Nanti saya ada teman-teman, nanti masukin di mana kerja. 2016 tuh. 2016 tuh saya ini. 7 geng motor dituntut mati. Nih SK Saka tuh. Dakwaan mendadak berubah, tadinya penganiayaan jadi pembunuhan berencana. Jadi Sake ini seakan-akan geng motor. Iya, makanya saya mikir Geng punya motor dulu ada motornya Sake. nggak punya Nggak motor. Ya. sama sekali. Saya kakaknya aja nggak punya motor. Tuh, yakin ada salah. Saya dari dulu udah ngomong. Oh, iya Bu Titin ya. Iya dari dulu udah ngomong. Yakin ada salah tangkap, kuasa hukum minta SK di Saka, Saka iya. ya. Inisial dia SK dibebaskan. Tuh, dia tuh jaksanya. Udah tinggi tetap dia banding terus supaya hukuman mati. Jaksanya begitu. Oh, luar biasa Bu Titin masih simpang semua ya. Vonis tinggi, jaksa tetap banding. Tuh, itu untuk Saka udah 10 tahun, jaksanya udah vonisnya udah 8 tahun, jaksanya maksa banding. Gitu. Jadi memang pengennya meninggal. Benar dulu sudah banyak. Ini untuk teman-teman faktual ya. Tuh. Ini sumbernya jelas nih ya. Sumber beritanya jelas. Di sini ada 7 geng motor dituntut mati sedang Tata nggak punya motor. Silakan Anda bernarasi sendiri teman-teman. Nah ini saya udah ngomong itu rekayasa. Dari 2016 saya udah ngomong ini rekayasa nih judulnya. Oh, kuasa hukum kasus ini direkayasa. Iya, tunggu dulu. Woi saya nggak pakai kacamata. Jadi saya sebenarnya udah ngomong dari dulu. Sidang lanjutan kasus pembunuhan dan pemerkosaan pasangan kekasih. Aduh, parah ya. Ini aja, Bu. Maksud saya gini loh. Kalau Tuh ini liatin, geng motor itu hakim ini Ibu Etik nih, Ibu Etik yang ngomong. Masih ada nggak sih, Bu? Etik Purwaningsih SHMH. Ini Bu Etik yang ngomong. yang ngomong ini, Iya, maksudnya ini sumber beritanya Sudah apa dia? beritanya hakim geng motor sadis dan kejam. Ini menurut Ibu Etik yang mutus Saka 8 tahun. Dia. Iya. Sekarang tahu di mana Kebumen apa? Oh iya kan Kebumen, dengar Kebumen. Ini yang ngomong mana ada apa? Mana ada bengkel buka malam-malam. Malam-malam Ibu Etik. Malah dia mengancam teman-teman saya. Ya kan teman saya kan Bicara bohong nanti iya, dihukum. bicara berbohong dapat dikenakan pidana. Pidana. Bisa dihukum. Saya tuh ingat ada si Apri, ada Jadi Mas semua Diki, diomongin gitu. ada Heri, ada Sadikun. Iya. Padahal perempuan. Oh, namanya tadi saya ini. Ini namanya Etik. Ibu Etik, halo Ibu Etik. Waduh, saya nggak lihat. Padahal karirnya Ya, bagus Bu ya, karena bagus Etik. begini. Bu Etik, dirimu di mana sekarang yang tadinya menyala-nyala? Yang saya Bu begini ya, punten. Kalau saya jadi polisi, nangkapin orang, ini kan punten. Saya kembali di sini. Ini punten. Ada. Ayah ini tadi. 7 geng motor dituntut mati. Mestinya pihak kepolisian jangan asal menangkap. Kalau saya Bu, pastikan apa benar ini Saka geng motor tidak. Kan bisa minta keterangan dari warga. Dia punya motor enggak? Enggak. Wah berarti ada yang enggak beres ini. Ini aja udah ngada-ngada 7 geng motor dituntut mati Saka Tata enggak punya motor. Jadi memang aduh. Ini rekayasa ini. Bener Ini asli rekayasa. vonis tinggi, jasa tetap banding. Jadi semua juga Jadi maunya hakimnya dihukum. pengennya tinggi, jaksanya pengennya tinggi. Ini memang udah rekayasa dari awal sampai akhir. Jadi jaksanya ngotot, Ngotot pinginnya tinggi tinggi lagi. aja. Nah,
Padahal Saka sudah divonis 8 tahun, dia tetap banding. Banding Mintanya supaya 10 tahun. diajar. Ya. Wih, gila. Hakimnya siapa namanya? Ini hakimnya Bu Etik, ini Oh. jaksanya. Jaksanya masih ada nggak di Cirebon? Bu Etik, silakan keluar Ibu yang terhormat. Mudah-mudahan faktualnya setuju bisa hadir. Kita diskusi. Boleh kita Iya, kan namanya mencari kebenaran. Iya, kita ngopi bareng di sini. Ngopi Nama bareng. Bu Etik nggak apa-apa. Saya tunggu dimanapun berada. Saya tahu deh, saya bukan hakim, Iya. bisa menghakimi, tapi namanya silaturahmi kan bisa. Iya. Jadi silaturahmi. Bu Etik ngomong mana ada itu semua itu karena keras banget. Saya inget Saya inget. inget banget, Ingat banget sekeluarga sampai kita. ngancem teman-teman saya yang saksi nih. Kalau Diancem berbohong nanti- kalau berbohong dapat dikenakan pidana. Pidana. Itu langsung di ruang sidang. Jadi teman-teman saya itu langsung gemeteran semua. Ibaratnya kan dari saya, dari teman-teman saya kan ibaratnya nggak ngerti hukum. Jadi emang ya tetap bilang ibaratnya. Tapi teman-teman saya tetap bilang kalau Saka sama dia ke bengkel, ke apa, ya tetap aja diabain sama Ibu Etik. Sekarang desakannya gini, untuk beberapa bulan ke depan, rencana kerja apa deh? Ya kalau ada yang kerjaan lebih baik dari kuli bangunan, Saka ambil. Jadi nggak harus Saka tuh kerja di kuli bangunan terus. Benar. Alhamdulillah Ibu Saka sudah keluar. Alhamdulillah. Terima kasih vonisnya. Iya. Dan satu lagi ya buat Saka, jangan pernah lupakan yang namanya Bu Titin deh. Pasti, Ya, pasti. Jangan Karena deh. Ibu Titin, Pak Dedi, Pak Oto, Iya, betul. Pak Farhat, Pak Iya. Krisna, ya, orang-orang yang udah membantu dari kami pribadi, keluarga nggak bakal lupain. Karena kita nggak tahu namanya rezeki Bu Titinnya, itu rahasianya Allah. Betul. Bisa jadi nanti deh bisa jadi seorang pengusaha, Amin, konglomerat, amin. bisa menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak seperti kan Deddy Mulyadi. Ya, jangan sampai dek lupa daratan. Iya. Ingat Bu Titin berapa tahun Ibu Titin mendampingi. Jadi tolong diingat Bu Titin. Ini kemarin kan kita pulang dari Jakarta. Kita udah belum Yang mana? pulang dari Jakarta, dia mau ngambil surat ini. Oh, SK, bebas. ya. Iya, SK bebas tuh. Ini kita berangkat dari Kemang sampai ke Cirebon 3 jam. 3 jam. Bela-belain supaya nyampe sebelum jam 3. Astagfirullah, sampai mobil nggak pakai rem. Luar biasa. Luar biasa sampai Nah, soalnya kan kalau telat tuh nggak udah tahu. kita dimarahin semua. Kita Kita dimarahin. diem aja. Saya, Keluarga, suami Saka. saya, dia dimarahin semua sama dia. Udah dia. Ibaratnya- Yang penting nyampe sebelum jam 3. Nggak enak sayanya, ibaratnya yang kena kan ntar saya, ibaratnya saya udah ngabarin ke Bapak Cirebon. Katanya jam 2, ini belum Katanya jam nyampe. 2. Dulu di sini nggak ada penjual bakso. Nggak lewat, mau beli. Nah, Enggak, maksudnya biar kita makan bakso semua di sini. nggak lewat. Jarang lewat ini. Jarang lewat. Iya. Jarang. Sebenarnya kan ini nanjak, jadi orang males. Jarang lewat sini kalau baksonya. Iya. Jadi intinya gitu deh Saka ya. Iya. Sakanya mana tangannya di tangannya. Jadi Sakanya tetap semangat ya. Iya. Jangan sampai dia putus asa ya. Dan di balik perjuangannya Desaka, banyak orang yang tidak mengenal Desaka. Iya. Ingat itu deh. Banyak orang yang tidak mengenal Desaka tapi mendoakan. Dia ikhlas mendoakan. Dia juga begadang di media sosialnya untuk membantu perjuangan Desaka. Prihatin. Jadi besok atau lusa Desaka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melupakan dia. Selalu harus jadi rendah hati ya. Pasti. Ingat di masa kepedihan di mana Desaka didukung oleh banyak orang. Jangan sampai Desaka menari di atas orang-orang yang pernah membantu Desaka. Itu cuma pesan dari kakak. Deh. Terus satu lagi deh, saya bukan orang kaya Bu Titin. Tapi kalau suatu saat deh Sakanya betul-betul mau butuh pekerjaan, sisa telepon aja. Nanti saya bagaimana caranya di Banten, saya cariin kerjaan. Siap. Semangat ya. Iya. Semangat pasti. Terima kasih Terima semuanya, kasih luar semuanya. biasa. Bu Titin saya juga terima kasih banyak. Luar biasa, terima kasih. Ya. Jadi untuk teman-teman Faktual News 77, ini sesuatu yang luar biasa. Saya berterima kasih sekali bisa bertemu dengan Saka ya, dengan juga kakaknya Jaka. Mudah-mudahan insya Allah
jarak yang begitu jauh, tetapi mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Dan pesan-pesan saya juga buat Jaka, Saka, bisa terus diingat deh, selalu rendah hati. Iya pasti. Selalu rendah hati deh. Ya. Saya nggak melarang bermain TikTok atau mau bermain apa, silakan mengekspresikan kemerdekaan. Tetapi selalu rendah hati deh, selalu rendah hati. Cuman itu pesan saya. Semua itu. Ya mungkin begitu teman-teman semua, dari saya Faktual News 77 pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati. Saya ada matiin di sini. Mati. Saya matiinnya di sini ternyata. Serius saya mati. Saya